melihat fenomena cantik itu adalah itu tuh yang kayak Korea tuh, gitu ya, ke Korea atau apa segala macam. Ini dah kuku kurang mancung sedikit. Nah, gangguan-gangguan seperti itu akhirnya menyebabkan kecemasan sampai akhirnya kalau sudah muncul kecemasan itu orang nggak mau keluar dari rumah. Tapi sebenarnya mereka menganggap itu adalah sebuah estetika, padahal itu mereka menangkap kecemasan-kecemasan yang muncul untuk memberikan solusi instan. Yes, Pak Yohanes yang ngomong itu ya. Kembali lagi di podcast Premier, Sahabat Premier, dan sekarang kita bersama Dr. Harsono, spesialis kedokteran jiwa. Ini kita mau bahas hal yang umum lah, Dok ya. Oke. Dok, sekarang ini lah kalau di sosial media sering muncul lah cemas. Tapi bahasa kedokteran dengan bahasa saya sebagai orang awam, cemas tuh definisinya beda, Dok. THR nggak cair cemas. Betul. Nembak cewek, boleh waktu mikir nggak? Waktu mikir tuh cemas kita. Betul. Makan nggak enak, tidur nggak enak. Nah, kalau cara bahasa medis, cemas tuh apa sih? Oke. Sebetulnya kalau dari dari cemas itu sendiri dari asalnya dari kata Angst ya. Angst itu Jerman ya, dari bahasa Jerman itu. Jadi menunjukkan bahwa sesuatu yang kadang-kadang itu tidak sesuatu hal yang kadang-kadang kita bayangkan akan terjadi, tapi padahal belum tentu terjadi. Dan itu tidak tahu penyebabnya, bagaimana, apa akan terjadi, apa yang akan dihadapi nantinya itu nggak tahu. Beda dengan kalau kita katakan dengan takut ya. Takut itu kita tahu, oh kita takut misalnya terhadap binatang, takut terhadap apa. Itu beda sekali antara cemas dengan takut, itu harus dibedakan itu tadi. Nah, kalau takut itu bisa ke arah fobia dan segala macamnya itu tadi. Jadi kalau kita ngomong takut berarti ada alasan. Betul. Kalau cemas lebih banyak tanpa alasan. Tanpa alasan, kadang-kadang kita nggak tahu alasannya kenapa kok kita itu jadi cemas, kenapa kok orang ini berpikirnya sampai sepanjang itu. Ya, karena anak-anak sekarang malah bilangnya overthinking dan segala macam itu ya. Nah, padahal kan itu sesuatu yang sebetulnya kalau kita bilang cemas itu sesuatu yang normal, itu reaksi tubuh untuk mempersiapkan kita nantinya kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang kadang-kadang kita tidak harapkan. Sebetulnya begitu ya. Kayak meningkatkan awareness kita untuk lebih hati-hati, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Betul sekali. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang mengatakan bahwa nggak bisa, kamu nggak mungkin bisa itu. Belum apa-apa udah, belum lagi kecemasan dengan masa depan, belum lagi dengan berita-berita yang muncul di sosial media yang begitu banyak. 2025 tahun yang kelam, tahun yang ekonomi susah, cemas lagi, cemas terus gitu. Betul. Kok bisa sih secara kesehatan jiwa itu gimana sih itu? Jadi gini ya, kalau kita coba gini, saya kasih gambaran begini. Kenapa orang zaman dahulu itu ataupun orang mungkin tinggal sendiri, mungkin dia dalam hutan, dia nggak akan cemas. Kenapa? Yang dikhawatirkan adalah pandangan dari masyarakat. Ya kan? Pandangan masyarakat, validasi dari masyarakat. Kita orang anak sekarang bilangnya validasi, divalidasi oleh masyarakat, bagaimana penilaian masyarakat dan segala macamnya. Itu yang menjadi masalah sekarang itu. Andai kan kita hidup sendirian di hutan, kita mau apa? Kita mau ngambil buah misalnya nggak berhasil, kita jatuh, kita nggak khawatir. Betul. Ya kan? Cuman paling kita khawatirnya besok makan apa, cuman mikir gitu ya. Tapi kalau sekarang ini, kondisi sekarang, di mana kadang-kadang kita nanti belum lagi pandangan orang, kamu nggak berhasil, kamu sekolahmu ini sekolah apa, kamu nanti masa depanmu ini bagaimana, itu yang membuat akhirnya kita akan semakin tekanan dari lingkungan ini yang menyebabkan kita semakin tambah cemas sebetulnya. Di mana orang sering merasa bahwa dia akan merasa kayak famous dan terkenal tuh bukan karena banyak teman, tapi karena banyak follower. Betul. Banyak Sekarang itu yang dinilai. Jadi kalau dipamerkan itu followermu berapa gitu kan ya. Like-nya terus tiba-tiba diposting dan like-nya menurun, cemas. Nah, itu. Cuman gara-gara nggak ada yang like, mungkin karena salah posting atau mungkin jamnya salah, cemas. Betul. Ada apa dengan otak kita sekarang itu? Gampang banget kita ngomong anxiety, cemas. Iya, jadi kita ada namanya, disilakan namanya spotlight ya, spotlight syndrome ya. Spotlight syndrome itu di mana kayak kita lampu sorot ya, lampu sorot ya. Misalnya nih ada lampu yang nyorot kebetulan ke saya nih. Kita itu merasa bahwa semua orang itu memperhatikan kita, ya. Spotlight itu kayak menyorot ke kita semua, padahal belum tentu. Orang lain kadang-kadang cuma, wis ini ngomong apa sih, cuman nggak di like gitu aja, udah selesai. Ya, tapi kalau bagi orang-orang tertentu yang meranggap bahwa I'm special, saya ini hidup dalam dunia ideal saya berharap idealisme saya itu berhasil semuanya dan berjalan seterusnya. Itu bagi mereka sangat-sangat nggak nyaman kalau dengan kayak ada spotlight atau menyorot ke dirinya ini tadi, sehingga dia merasa kok gini ya, nggak sesuai ekspektasi saya. Ya, itu saya katakan selalu antara idealisme dengan kenyataan ini seringkali
nggak sesuai. Dan begitu nggak sesuai, kita cemasnya aduh kok nggak sesuai harapanku ya ini ya. Itu semakin berat nantinya. Cemasnya. Jadi kayak ada standar baik lah. Betul. Contoh kalau misalnya kita ngomong kemarin akhir tahun, Dok. Standar baiknya apa? Oh, keluarga harus vacation nih. Harus ini. Kayak ada sebuah standar yang muncul dan akhirnya banyak orang merasa mungkin kan keuangan belum cukup, terus akhirnya merasa wah kayaknya aku kurang baik nih. Kehidupanku nggak baik-baik saja nih. Masalahnya juga kembali lagi ya, sosial media ini kan semakin jahat menurut saya. Orang flexing di mana-mana. Betul kan? Pamer, "Weh, liburan di Bali nih. Weh, liburan di Paris nih. Weh, liburan di mana?" Kapan ya aku sampai ke sananya? Gitu. Padahal kita menyesuaikan ya kondisi ekonomi dan segala macamnya itu kan kita harus sesuaikan. Nggak perlu lah kita, menurut saya kan kita nggak perlu sampai cemas seperti itu. Tapi banyak orang yang kalau aku belum sampai pada titik itu, berarti saya ini masih belum jadi orang. Gitu. Belum baik-baik saja. Betul. Gitu, jadi betul itu yang seringkali menyebabkan akhirnya cemas dan kapan sampai di sananya begitu. Kita masih di podcast Premier bersama Dr. Harsono, spesialis kedokteran jiwa. Nggak cuma masalah ekonomi, Dok. Betul. Sekarang kadang-kadang kita ngobrol juga para wanita nih, melihatkan wah badannya bagus sih, dagunya lancip ya. Mendadak itu jadi sebuah standar dan ketika dia ngaca, wah kok muka saya kotak ya kayak tahu ya. Jadi wah ini nggak menarik nih, nggak cantik nih. Akhirnya dia berusaha sedemikian luar biasa, ada ketakutan, kecemasan. Apalagi kalau dia belum punya jodoh. Ada kecemasan lagi bahwa dia nggak baik juga, kurang baik untuk pasangannya dan segala macam. Ada apa dengan otak zaman sekarang ini? Ini ya, jadi kalau kita ngomong cemas itu sebetulnya banyak. Ya banyak sekali levelnya itu banyak sekali. Ada yang kita sampai cemas yang ringan, hanya sekedar tadi kayak Pak Yohanes tadi bilang bahwa kayak contoh aja lah, besok kita mesti naik pesawat jam 4 pagi nih. Malam tidurnya nggak enak pasti. Ya kan? Jam 1 bangun, nanti ini jam berapa? Oh enggak sih, belum. Oh jam 2 bangun lagi, jam 3 bangun lagi. Akhirnya sampai, oke, ini berarti berangkat nih. Gitu. Begitu kita naik pesawat, hilang tuh. Yaitu cemas-cemas yang ringan. Sampai pada cemas yang sangat berat, pada titik di mana dia sampai panik dan segala macamnya. Gitu. Ya. Nah, di tengah-tengah ini ada banyak sekali gangguan-gangguan yang muncul karena kecemasan ini tadi. Contoh misalnya pada gangguan yang kita sebut namanya gangguan-gangguan psikosomatis. Ya, psikosomatis atau kalau di bahasa kedokteran jiwa itu kita bilang namanya gangguan-gangguan yang namanya somatoform. Ya, somatoform. Jadi, karena pikiran kita yang kacau, akhirnya masuklah ke soma. Soma itu dalam bahasa Latinnya itu adalah tubuh. Ya, nah itu dengan sendirinya kalau misalnya kita cemas. Contoh yang tadi disampaikan itu tadi pada seorang perempuan contohnya. Itu ada satu gangguan yang kita sebut namanya BDD. BDD itu namanya Body Dysmorphic Disorder, ya, gangguan dismorfia tubuh. Di mana seorang perempuan itu ataupun seorang, bukan perempuan aja ya, tapi bisa semua, pada orang laki pun bisa. Misalnya melihat fenomena cantik itu adalah itu tuh yang kayak Korea tuh, gitu ya, ke Korea atau apa segala macam. Ini dah kuku kurang mancung sedikit. Nah, gangguan-gangguan seperti itu akhirnya menyebabkan kecemasan sampai akhirnya kalau sudah muncul kecemasan itu, orang nggak mau keluar dari rumah. Malu aku. Dah kuku ini kurang maju setengah senti nih, gitu. Cuman setengah senti aja kan begitu ya, makanya. Dan dunia mode pun kadang-kadang juga mengikuti seperti itu. Oh, diciptakan kenapa? Baju, untuk orang yang kurus bajunya garisnya horizontal gitu ya. Untuk orang yang gemuk garisnya vertikal. Ya gitu, sorry kebalik ya itu ngomongnya. Sorry. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dunia mode pun mengikuti seperti itu dan memang fenomena-fenomena itu banyak ditangkap. Ya ini tadi memang ya saya nggak bisa ngomong ya kalau di bagian kita ngomong ini ada satu yang salah nih dengan otakmu mikir kenapa sih fenomena cantik itu, kenapa kamu harus divalidasi orang lain, kembali lagi kenapa kamu harus divalidasi orang untuk bilang kamu cantik gitu. Kan Tuhan itu menciptakan kamu apa adanya, pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan, kan begitu. Nah, cuman fenomena ini yang akhirnya ditangkap oleh sejawat yang lain ataupun di bagian-bagian yang lain ya, di klinik-klinik apapun ya itu, sehingga akhirnya klinik-klinik kalau saya lihat menjamur. Ya, bahkan kalau saya ngomong cerita tentang ini nanti saya khawatirnya sih bersinggungan dengan bagian lain begitu. Ya, tapi kan, sebenarnya mereka menganggap itu adalah sebuah estetika, padahal itu mereka menangkap kecemasan-kecemasan yang muncul untuk memberikan solusi instan. Pak Yohanes yang ngomong itu ya. Saya tidak punya tendensi apa-apa gitu. Tapi kalau kita ngomong dong, kecemasan bisa dipelihara nggak? Karena saya pikir akhir-akhir ini kok banyak sekali orang yang gampang sekali tidak masuk kantor hanya gara-gara anxiety, saya kumat. Gini, jadi sebetulnya kenapa kita jadi anxious dan segala macamnya, salah satunya bisa karena faktor pembiasaan. Ya, dari kecil kita sudah
buat orang tua kita untuk selalu selalu mengikuti aturan. Ya, mengikuti aturan, jam itu harus tepat dan segala macamnya. Itu menyebabkan kadang-kadang kita lewat waktu sedikit aja udah nggak nyaman. Nah, itu salah satu lagu kanak-kanak itu ya, zaman kita dulu kan, bangun tidur terus mandi kan gitu. Betul. Kalau kita melewati itu salah satunya bangun tidur terus makan dulu, salah berarti dong. Nah, ya seperti itu. Jadi ini menyebabkan anak-anak itu akhirnya nanti membentuk anxious-nya semakin berat. Muncul namanya, kita bilang namanya orang-orang yang perfeksionis. Orang-orang perfeksionis itu salah satunya cemasnya sangat tinggi. Karena orang perfeksionis selalu kamu harus on time. Kamu nggak on time, berarti kamu itu udah melanggar aturan. Kamu nggak ideal bagi misalnya saya atasan, kamu bawaan kamu nggak ideal. Lupa saya ini hanya terlambat 2 menit loh Pak. Tapi jam kantor jam 8 kan. Kamu 8.02 kamu sampai. Udah salah kan kamu. Nah, akhirnya itu yang akhirnya kita itu nggak punya teman, nggak punya bawahan, nggak punya apa, karena itu tadi kita strict dan membuat akhirnya kita cemas sendiri. Bawahan cemas, kita juga cemas. Kenapa? Lama-lama nggak ada orang yang mau sama kita. Kenapa ya orang jauhin saya ya? Jadi kita sendiri. Mendadak jadi annoying. Betul. Gitu. Walaupun mungkin kayaknya kita ngomong bahwa itu ada sebuah disiplin, tapi selalu harus kita lihat secara lebih lunak sebenarnya. Betul. Karena ya itu tadi kembali. Kalau di awal kita ngomong bahwa ada satu idealisme. Idealisme ini loh yang bikin kacau kadang-kadang. Harus, kata-kata harus. Makanya kalau salah satu yang disebutkan kenapa orang jadi cemas, karena menggunakan kata-kata harus dalam hidup. Ya, harus. Saya harus nomor 1. Saya harus paling cantik nih. Saya harus jadi. Nah, kalau di desa kan gitu kan, saya harus bunga desa. Nah, gitu kan, bukan nama sebenarnya padahal bunga itu. Ya gitu. Kemudian jadi pokoknya harus. Nah, kenapa? Kalau saya mengajarkan pada beberapa orang ya saya ngomong, cobalah Anda ubah bahwa jangan pakai kata harus. Ubahlah dengan I try. I try my best lah. Saya coba untuk lebih baik, saya coba untuk lebih pagi bangunnya, saya coba lebih pagi datang ke kantor. Jadi tidak mengharuskan, harus. Otak kita itu kalau kita ajak main di harus itu kayak kita main karena sepeda motor, sekarang terus gasnya tinggi terus, RPM tinggi, cepat jebol. Iya. Semoga ini bermanfaat ya. Dok, kalau misalnya kita ngomong gangguan kecemasan ini terus-menerus, ada nggak sih perubahan dari diri kita ketika kita memelihara kecemasan itu secara panjang? Apakah ada faktor tertentu, misalnya genetikanya berubah atau mungkin reproduksi jadi berubah? Ya, jadi stres, makanya saya tadi ngomong juga di depan bahwa stres itu awal bagus karena kita memprepare diri kita sendiri untuk mempersiapkan masalah-masalah yang akan masuk ke dalam diri kita. Itu kan tadi ya, bagaimana kita berhadapan. Sebetulnya kan dari segi ilmu fisiologi ya, faal tubuh itu, kenapa ada stres, ada namanya fight or flight reaction sebetulnya gitu. Bagaimana kita menghadapi stres tadi, misalnya kita ketemu nih anjing di depan kita gitu. Kita mau lawan dia atau kita mau lari, itu disiapkan sama tubuh. Jadi muncullah hormon namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini yang melindungi diri kita supaya kita nggak ada kerusakan, nggak ada apa segala macam. Cuman dalam jangka waktu panjang kortisol ini kita keluarkan terus-menerus, dia akan merusak sistem tubuh itu tadi. Contoh paling sering, kalau orang udah stres tinggi, kortisolnya terlalu tinggi terus, pertama kali pasti dihantam ke lambung dulu nih, ya tau, kena gastritis, entah muncul GERD, muncul apa segala macam. Kalau kita biarkan terlalu lama juga, nanti lama-lama kortisol itu juga merangsang namanya glukokortikoidnya dan segala macam. Akhirnya orang stres yang terlalu lama berlebihan, akhirnya menjadi diabetes dan segala macam. Susah tidur. Ya, jadi ya salah satu eksesnya adalah susah tidur itu. Nah, bayangkan aja kalau kita organ-organ kita ini yang waktunya tidur kita tidak tidurkan, dengan sendirinya dia kan bekerja terus-menerus kan. Terus-menerus, suatu yang kita kerjakan terus-menerus, mesin di pabrik aja kadang-kadang kita hentikan dalam seminggu, mungkin seminggu berapa jam kita hentikan kan begitu. Nah, tubuh kita ini kan juga perlu istirahat. Sayangnya karena kita dikejar terus sama stres tadi, dikejar terus sama stresor-stresor yang berat ini tadi, belum dari rumah tangga, belum dari ekonomi, belum dari pekerjaan, belum apa segala macam. Semakin menekan itu tadi, hormon stresnya semakin tinggi dan semakin merusak. Seperti itu. Dalam tingkat ringan mungkin dalam bahasa Jerman kita sering lihat orang itu kita ngomongnya tenger-tenger itu kan. Kayak berat banget betul. Dan kortisol itu juga bisa muncul waktu kita marah ya kalau betul. Kortisol, adrenalin kan sebetulnya marah itu kan sama. Itu adalah reaksi fight-nya kita kan.
Kita kan nggak mau, namanya kita melindungi ego kita kan. Ego kita ini kan jangan sampai tersakiti sebetulnya kan. Kita melindungi diri kita dengan kita marah. Defense kan, marah itu sebenarnya kita defense. Defense melindungi diri kita, ayo. Aku nggak mau kamu gitu kan. Masih di podcast Premier bersama Dr. Harsono, spesialis kedokteran jiwa. Dok, konklusi dok, kita perlu untuk cara-cara untuk mengurangi atau bahkan bisa menekan yang namanya kecemasan, dan mungkin juga kalau seorang sudah mengalami itu, ada nggak sih dari sisi medis apa yang bisa diperbantukan untuk mereka mengurangi itu kalau sudah berlebihan, dok? Oke. Ya, kalau sudah berlebihan, kalau kata-kata sudah berlebihan ini yang harus diklarifikasi dulu. Kalau berlebihan itu kan berarti sudah muncul namanya disorder atau gangguan kan ya. Jadi sudah terganggu, berarti hidupnya sudah mulai kualitas hidupnya sudah mulai terganggu. Ya kalau sudah mulai terganggu ya tentunya membutuhkan penanganan medis ya. Tapi kalau misalnya kita masih berusaha untuk itu tadi, coba misalnya gejala yang timbul misalnya gangguan tidur gitu ya. Nah, coba kita perbaiki gangguan tidurnya. Misalnya apa? Oke, usahakan misalnya punya waktu tidur yang cukup ya toh. Jadi pola hidupnya ini yang ditoto dulu. Makanya kalau saya bilang di hidup manusia itu ada 3 pola ini kan ya. Nah, betul kan ya? Pola hidup, pola pikir, yang satunya jangan kakean pola kan gitu ya. Nah, kalau pola pikir ini agak susah ya ngubah ya. Mindset soalnya. Tapi pola hidup yang kita tata dulu. Ya, kadang-kadang orang stres, kadang orang itu menjadi tidak nyaman dalam hidupnya. Karena mereka terlupakan, misalnya pola hidupnya, oke, ini waktunya makan nih, lewat, gitu. Nggak bisa nih, aku masih kerjaan nih, aku harus selesaikan semuanya nih. Nah, pola hidupnya mulai kacau kan. Ya, makan jadi terlewatkan. Akhirnya sakit, lambungnya mulai nggak enak. Lambung nggak enak, nanti mulai kepikiran nih, kenapa lagi nih, gitu ya. Nah itu semakin sebetulnya itu yang kita tata dulu. Pola hidup. Ya, pola hidupnya itu kita tata dulu. Dan bagaimana juga kita memperhatikan misalnya belajar untuk relaksasi, yoga, segala macam itu sangat membantu. Olahraga itu membantu sekali untuk memberikan rasa nyaman di mana pada saat kita olahraga yang mungkin intensitasnya cukup tinggi, itu dikatakan salah satunya juga endorfin kita itu juga keluar. Endorfin itu adalah yang memberikan rasa nyaman di dalam diri kita. Dan itu tadi saya bilang ya, salah satunya termasuk jangan kakean pola itu. Kakean pola itu apa sih salah satunya yang kita lihat? Karena kita akhirnya divalidasi sama orang kan. Kamu kalau terlalu banyak pola seperti ini, berarti kamu ini wah kamu ini jelek lah segala macam lah. Akhirnya dikasih validasi orang jadi jelek. Nah, kalau belum kesini, belum trending, belum kekinian, belum justru itu. FOMO akhirnya. Nah, FOMO muncullah, begitu muncul FOMO tambah cemas lagi. Aku kok nggak bisa ngikutin itu, aku nggak bisa ini ya. Kenapa sih mesti kita begitu? Siap. Nikmati hidup itu. Kita bilang melangkahlah satu langkah setiap hari. Anda kalau siap Anda boleh lompat. Kalau Anda belum siap jangan Anda coba-coba untuk lompat. Kan begitu. Ya kalau masih bisa one step at a time lah. Itu lebih nyaman. Mungkin juga saya juga menambahkan bahwa kadang saya pakai pola adalah semakin berumur kita harus semakin bersyukur sebenarnya. Betul. Bukan masalah cari validasinya, tapi bagaimana kita tahu diri dan tahu batas. Sebenarnya. Setuju saya. Gitu. Sudah siap jadi dokter kayaknya saya. Ya betul. Nah, jadi nanti saya cemas karena waktunya sudah habis. Ini kapan kita lanjutkan lagi nanti? Kita akan bahas lebih banyak lagi ya, Dok. Semoga podcast ini berguna. Kalau memang sangat bermanfaat, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, tinggalkan jejak di komen, dan jangan lupa boleh di-sharekan ke teman-teman yang sedang mengalami anxiety. Dan kalau butuh penanganan lebih lanjut, Dr. Harsono, spesialis kedokteran jiwa, siap di Rumah Sakit Premier untuk menangani semua masalah Anda. Yohanes Albertus pamit, kita tutup podcast Premier kali ini.